Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, bab 1 bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Trauma itu tidak ada. Jika engkau hendak menyatakan berbagai hal dengan begitu memaksa, tolong beri penjelasan secara lengkap. Sebagai awalnya, apa perbedaan aetiologi dan teleologi? Misalkan kau terkena flu dan demam tinggi, lalu pergi menemui dokter. Lalu, misalkan sang dokter berkata, penyebab sakitmu adalah karena kemarin saat keluar, kau tidak berpakaian cukup tebal, jadi itulah sebabnya kau terkena flu. Sekarang, apakah engkau akan merasa puas dengan itu? Tentu saja tidak. Bagiku alasan itu tidak penting entah caraku berpakaian atau karena saat itu hujan atau apapun. Gejala yang kuderita, fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini, itulah yang penting. Kalau dia dokter, aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresepkan obat, memberi suntikan, atau mengambil apapun tindakan khusus yang diperlukan. Tapi mereka yang memiliki pendirian aetiologis, termasuk sebagian besar konselor dan psikiater, akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu. Lalu mereka pada akhirnya hanya akan menghiburmu dengan berkata, kau lihat, itu bukan salahmu. Pendapat apa yang disebut-sebut sebagai trauma adalah ciri khas etiologi. Tunggu dulu, apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma? Ya benar, dengan tegas. Apa? Bukankah kau atau dalam hal ini kurasa Adler memiliki otoritas dalam psikologi? Dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Ini poin yang benar-benar baru dan revolusioner. Tentu saja, pandangan penganut gagasan Freud tentang trauma adalah hal yang menarik. Gagasan Freud ialah bahwa luka batin seseorang atau trauma menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini. Sewaktu kau memperlakukan hidup seseorang sebagai narasi yang luas, ada hubungan sebab akibat yang mudah dipahami dan kesadaran tentang perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik. Tapi Adler, yang menolak alasan trauma tersebut, menyatakan sebagai berikut. Tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita. Kita tidak menderita syok akibat pengalaman kita yang dinamakan trauma, namun sebaliknya, kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Jadi kita mengartikan pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan tujuan kita? Tepat sekali. Berfokuslah pada poin yang ditekankan Adler di sini ketika dia menyebutkan bahwa diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri, tapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Bukan berarti dia mengatakan bahwa pengalaman tentang malapetaka buruk atau perlakuan kejam saat kanak-kanak atau insiden lain semacam itu tidak memengaruhi pembentukan kepribadian. Pengaruhnya kuat. Namun, yang penting di sini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kita menentukan hidup kita sendiri menurut makna yang kita berikan pada pengalaman di masa lalu. Hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang engkau pilih sendiri. Dan kaulah yang bisa memutuskan bagaimana caramu menjalani hidup. Oke. Jadi maksudmu temanku mengunci diri di kamar karena dia sebenarnya memilih hidup dengan cara itu? Ini serius. Percayalah padaku, itu bukan kemauannya. Kalaupun iya, keadaanlah yang memaksanya untuk memilih. Dia tidak punya pilihan selain menjadi dirinya yang sekarang. Tidak. Meskipun seandainya kawanmu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena aku telah diperlakukan kejam oleh orang tuaku, ini tetap saja karena tujuannya adalah berpikir dengan cara demikian. Tujuan macam apa itu? Tujuan yang mendesak barangkali adalah tujuan untuk tidak keluar. Dia menciptakan rasa cemas dan takut sebagai alasannya untuk tetap tinggal di dalam. Tapi mengapa dia tidak mau keluar? Disitulah persoalannya. Ya, pikirkan ini dari sudut pandang orang tuanya. Bagaimana rasanya kalau anakmu mengunci diri di kamar? Persh, aku pasti khawatir, tentu saja.
Aku pasti ingin membantunya kembali ke masyarakat, aku pasti ingin dia baik-baik saja, dan aku pasti bertanya-tanya apakah aku membesarkannya dengan cara yang kurang tepat. Aku yakin aku pasti merasa sangat prihatin dan mencoba segala cara yang terpikir untuk membantunya kembali ke eksistensi yang normal. Itulah masalahnya. Di mana? Kalau aku tinggal di dalam kamar sepanjang waktu dan tidak pernah keluar sekalipun, orang tuaku akan cemas. Aku bisa membuat seluruh perhatian orang tuaku terpusat padaku. Mereka akan bersikap sangat hati-hati di sekitarku dan selalu memperlakukanku seperti barang yang mudah pecah. Di sisi lain, kalau pergi keluar selangkah saja, aku hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Aku akan dikelilingi orang yang tidak kukenal dan berakhir sebagai orang biasa atau kurang dari rata-rata. Dan tidak ada lagi yang akan memperhatikanku secara khusus. Cerita tentang orang-orang penyendiri semacam itu bukanlah hal yang tidak biasa. Kalau begitu, mengikuti alur logikamu, temanku sudah berhasil mewujudkan tujuannya dan puas dengan situasinya saat ini? Aku ragu dia merasa puas, dan aku yakin dia juga tidak bahagia. Tapi bisa dipastikan bahwa dia juga mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuannya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada temanmu. Kita masing-masing menjalani hidup yang sejalan dengan suatu tujuan. Itulah yang disampaikan teleologi kepada kita. Tidak mungkin, aku menolaknya. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Begini, temanku, Dengar, diskusi ini tidak akan sampai kemanapun kalau kita terus membicarakan temanmu. Pembicaraan ini akan menjadi pemeriksaan in absentia, dan itu tidak ada gunanya. Coba kita gunakan contoh lain. oke, bagaimana kalau yang ini? Ini cerita tentang sesuatu yang baru saja kualami kemarin. Oh, aku mendengarkan. Manusia menciptakan amarah. Kemarin sore, ketika aku sedang membaca buku di sebuah kedai kopi, seorang pelayan lewat dan menumpahkan kopi di jaketku. Aku baru saja membelinya dan jaket itu adalah pakaianku yang paling bagus. Aku tidak bisa menahan diri dan langsung meledak marah. Aku meneriakinya sekencang mungkin. Aku biasanya bukan tipe orang yang bicara kencang di muka umum. Tapi kemarin, kedai itu berdengung oleh teriakanku karena aku murka dan lupa apa yang sedang kulakukan. Jadi bagaimana dengan itu? Adakah ruang bagi terciptanya tujuan di sini? Dilihat dari sisi manapun, bukankah perilaku ini memiliki pencetus? Jadi, engkau terdorong oleh amarah dan akhirnya berteriak. Meskipun temperamenmu biasanya tenang, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu kejadian yang tidak bisa dihindari, dan kau tak berdaya mengatasinya. Itukah maksudmu? Ya, karena kejadiannya begitu mendadak. Kata-kataku langsung keluar sebelum aku sempat memikirkannya. Lalu, misalkan engkau kemarin kebetulan membawa pisau dan waktu meledak marah kau terbawa emosi dan menusuknya. Apakah kau masih bisa beralasan bahwa ini kejadian yang tidak bisa dihindari dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya? Ayolah, itu argumen yang ekstrim. Ini bukan argumen yang ekstrim. Kalau kita mengikuti logikamu, setiap pelanggaran yang dilakukan karena emosi bisa disalahkan pada emosi itu sendiri dan tak lagi menjadi tanggung jawab orang tersebut sebab, pada dasarnya, engkau mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, kalau begitu, bagaimana engkau menjelaskan amarahku? Mudah saja. Engkau tidak meledak marah lalu mulai berteriak. Kau marah justru supaya kau bisa berteriak. Dengan kata lain, untuk bisa memenuhi tujuanmu berteriak, kau menciptakan emosi amarah. Apa maksudmu? Tujuan berteriak muncul lebih dulu dari yang lain. Artinya dengan berteriak, kau ingin membuat pelayan itu tunduk dan mendengarkan apa yang harus kau katakan. Sebagai alat untuk melakukannya, kau menciptakan emosi marah. Aku menciptakannya, kau pasti bercanda. Lalu kenapa kau menaikkan volume suara? Seperti yang kubilang tadi, aku meledak marah. Aku merasa sangat frustrasi. Tidak, kau bisa saja menjelaskan persoalannya tanpa menaikkan volume suara. Dan pelayan itu kemungkinan besar akan sungguh-sungguh meminta maaf, mengelap jaketmu dengan kain bersih, lalu melakukan upaya-upaya lain yang sesuai. Malah,
Dia mungkin akan mengirimkan jaketmu ke jasa cuci profesional. Dan di benakmu, engkau telah mengantisipasi bahwa dia mungkin melakukan hal-hal ini. Meskipun demikian, kau tetap berteriak. Prosedur menjelaskan berbagai hal dalam kata-kata yang normal rasanya terlalu menyusahkan, dan engkau mencoba menghindarinya dan membuat orang yang tidak melawan ini tunduk padamu. Alat yang kau pakai di sini adalah emosi amarah. Tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku menciptakan amarah untuk membuat pelayan itu tunduk padaku? Sungguh, aku tidak punya waktu sedetik pun untuk memikirkan hal semacam itu. Aku tidak berpikir lalu menjadi marah. Amarah adalah emosi yang lebih bersifat impulsif. Benar, amarah adalah emosi sesaat. Sekarang dengarkan, aku punya cerita. Suatu hari, seorang ibu dan anak perempuannya sedang bertengkar dengan suara nyaring. Lalu tiba-tiba telepon berbunyi. Halo? Sang ibu bergegas mengangkat gagang telepon, suaranya masih kental dengan amarah. Sang penelepon adalah wali kelas putrinya. Segera setelah sang ibu menyadari siapa yang sedang menelepon, nada suaranya berubah dan dia menjadi sangat sopan. Lalu, selama kurang lebih 5 menit berikutnya, dia melanjutkan percakapan dengan nada suara terbaiknya. Begitu menutup telepon, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak lagi pada putrinya. Itu bukan cerita yang jarang ditemui. Tidakkah kau mengerti? Singkat kata, amarah adalah alat yang bisa dikeluarkan saat diperlukan. Amarah bisa dikesampingkan ketika telepon berbunyi dan dikeluarkan lagi setelah seseorang menutup telepon. Sang ibu tidak berteriak dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan. Dia hanya menggunakan amarah dengan suara nyaring untuk menaklukkan putrinya dan dengan demikian menegaskan pendapatnya. Jadi amarah adalah cara meraih tujuan? Itulah yang dikatakan teleologi. Aku mengerti sekarang. Di balik topeng kelembutan yang kau kenakan, kau sangat nihilis. Entah itu tentang amarah atau temanku yang penyendiri, semua pemikiranmu dijejali dengan rasa tak percaya terhadap umat manusia. Nantikan bagian keempat di channel Dengar Buku Official. Terima kasih.